إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji serta meninggikan Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam bentuk rezeki, berbagai macam bentuk kenikmatan yang tidak habisnya, tidak dapat dihitung jumlahnya. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada pagi hari ini duduk-duduk kita di sini tidak lain tidak bukan karena sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yaitu duduk-duduk bersama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka menimba ilmu agama. Yang kalau kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW, amalan semacam ini merupakan ibadah yang pahalanya benar-benar tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan kita menimba ilmu, dengan kita datang ke majelis ilmu, dengan kita datang untuk mengisi wadah yang kosong, di situ Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan hanya demi untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dia menuju ke surga. Menganalogikannya adalah dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita sebenarnya di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Dariyat sudah diterangkan oleh Allah bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan diciptakannya manusia itu untuk beribadah. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Kemudian tentunya selain proses kita hidup di dunia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua pasti dan sudah pasti sudah yakin terjadi, kita akan mengalami berbagai macam proses, cobaan apa segala macam. Tanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dia berdoa ayyukum ahsanu amalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, selama hidup di dunia, sebenarnya manusia dan bahkan juga bangsa jin sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kisi-kisinya. Bocorannya itu sudah ada. Ya. Bocoran untuk sampai ke kemenangan, bocoran untuk sampai menuju surga firdaus Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberitahukan dari mana? Dari Al-Qur'an itu sendiri. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kita mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi riwayat Imam Tirmidzi, man salaka tariqan, kita cari jalan untuk menimba ilmu, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga dengan menuntut ilmu tadi? Ya karena itu tadi kisi-kisinya kita dapat informasi sebanyak-banyaknya. Makanya ketika ujian, ya, selama di dunia kita masih sekolah, kadang guru suka ngasih kisi-kisi, nanti yang akan kurang lebih di bab sekian. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kita semakin banyak mendapatkan informasi kisi-kisi, mungkin dari guru fulan,
yang ngajar kita dari bab sekian, dari bab sekian, dari bab sekian. Ya. Kemudian dari kawan-kawan ternyata pernah dengar di kesempatan lain guru menambahkan informasi A, B, dan C. Kemungkinan akan keluar dari bab sekian, sekian dan sekian. Intinya semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin tahu kita akan ilmu agama yang Allah SWT sudah turunkan, semakin banyak kita mendapatkan informasi akan kisi-kisi lebih mudah masuk surga tersebut. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan ibadah yang rewardnya, pahalanya dari Allah SWT bukan main. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk kumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Jadi duduk-duduknya bukan karena sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi mereka membaca kitab Allah, mempelajari isinya, ya, kemudian mengekstrak intisarinya, difahami dengan benar, ya, tidak lain tidak bukan pasti akan apa? Nazalat 'alaihim sakinah. Reward yang pertama, pahala yang pertama akan turun kepada mereka sakinah. Ketenangan hati. Orang datang kajian, alhamdulillah, sirama rohani, ya kan, ketenangan pasti dapat. Yang kedua adalah wa ghasyatumur rahmah. Allah SWT akan limpahkan rahmatnya. Yang kita tahu setiap muslim manapun, setiap hamba manapun yang sudah dekat dengan Allah, sangat deras rahmat Allah kepadanya, semua urusannya insya Allah mudah. Itu rahmat. Kemudian selanjutnya wahafathumul malaikah. Para malaikat pun akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat lain dikatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bi talibil ilm, atau ridan li talibil ilm, bahwasanya para malaikat akan, ya, meletakkan sayapnya menaungi orang-orang yang ada di bawahnya yang sedang menuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu menimba ilmu itu sendiri. Ya, bahkan di riwayat tersebut disebutkan Nabi SAW bersabda, bahkan seluruh yang ada di bumi dan di langit dari makhluk-makhluk Allah yang ada memintakan ampunan untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil ma', kata Nabi SAW. Bahkan ikan-ikan di lautan juga ikut bertasbih dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu yang ketiga tadi tentang para malaikat. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah SWT akan mengatakan sebut-sebut nama mereka di hadapan penduduk langit itu para malaikat. Jadi nggak macam-macam, nggak sembarangan. Sehingga mindset kita ketika datang ke kajian, ya, yang paling benar adalah bahwasannya kita datang ke kajian, kita nuntut ilmu itu ibadah billahi ta'ala. Bukan hanya sebatas kumpul-kumpul sosial, enggak, tapi ibadah. Ketika sudah kita niatkan sebagai ibadah, maka adabnya pun kita jaga. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga kita jaga adabnya, kita jaga keseriusannya. Ya, kita prioritaskan bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah billahi ta'ala, ikhlas, mempersembahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi thalabul ilmi itu penting supaya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, termasuk di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, bukan hanya sebatas bisa datang ke kajian, bukan hanya sebatas dia bisa menimba ilmu saja, akan tetapi apa yang lebih penting dari itu adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Karena terkadang, wala'iyadzubillah, banyak orang di luar sana pintar sebenarnya, penyerapan ilmunya bagus, tetapi pemahamannya salah. Yang dengan pemahaman salah tersebut, yang tadinya benar pun bisa dia salahkan. Bahkan itu statusnya wahyu, bisa dia salahkan. Kalau dia belajarnya nggak benar nih, mendapatkan pemahaman yang tidak benar, bahkan selevel wahyu pun bisa dia salahkan, bisa dia ingkari. Makanya sebagian ulama mengatakan wa kam min 'aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqim. Berapa orang yang menyalahkan suatu perkataan yang benar sebenarnya nih, ya. Tapi ternyata setelah diselidiki ulang, pemahaman dia yang berpenyakit. Jadi pemahaman yang benar ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin." Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Daud dan Sulaiman, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya keduanya ini diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Sulaiman dengan fafahamna Sulaiman, dan kami jadikan Sulaiman lebih dapat memahaminya, wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan di antara kedua orang ini, bapak dan anak, sama-sama kami berikan hikmah dan ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Sulaiman dengan apa? Dengan keistimewaan, yaitu pemahaman yang diberikan lebih daripada ayahandanya sendiri. Jadi pemahaman yang benar ini penting, karena akan berpengaruh terhadap ibadah-ibadah dia selanjutnya, akan berpengaruh terhadap sikap-sikap dia selanjutnya ketika dihadapkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang memiliki niat yang baik, kemudian pemahaman yang juga baik, akan melahirkan suatu amalan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik tentunya niat yang disesuaikan dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau dari kita supaya ibadah kita itu murni untuk kita. Murni dipersembahkan hanya kepadanya. Artinya apa? Ikhlas. Yang kedua, bagaimana kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakan segala macam bentuk ibadah, kita bisa memahami maunya Allah dengan baik. Yaitu apa? Agar sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, kedua poin ini, yaitu niat yang baik dan pemahaman yang benar, sebenarnya keduanya merupakan intisari daripada syahadat yang kita tahu. Kedua lafal syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah hanya sebatas kalimat saja? Tidak. Masing-masing memiliki konsekuensi. Iya, masing-masing memiliki makna yang harus dijalankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya, memiliki makna bahwasanya apapun yang kita kerjakan dari amal ibadah maka harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin pertama. Poin yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Konsekuensinya apa? Kita harus menjalankan segala macam bentuk syariat yang sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, harus sesuai. Kenapa? Kalau kita nggak sesuai, ya sama saja seakan-akan kita menganggap Nabi SAW itu nggak ada misi yang dibawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal yang sia-sia? Nggak mungkin. Nabi SAW, begitu juga Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya, diutus ke muka bumi, atau mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul melalui wahyu untuk menyampaikan risalah Allah SWT kepada umat manusia. Itu tuh ada tujuannya, untuk memberikan informasi begini loh, kalau engkau ingin beribadah kepada Allah, caranya seperti ini. Sama seperti ketika kita beli elektronik. Kan diberikan buku panduan yang kalau kita menggunakan elektronik kita tidak sesuai dengan buku panduan tersebut, ya maka hal-hal negatif kemungkinan akan terjadi. Seperti apa? Mesin cepat rusak, atau mesin tidak bekerja secara tiba-tiba, atau mesin bekerja tidak maksimal. Makanya selalu kan diperintahkan atau di situ tertulis wajib baca buku panduan terlebih dahulu, seperti contohnya kulkas, tidak boleh terlalu dekat dengan dinding atau ruang di kanan kiri, disisakan 15 cm minimal. Kemudian tata cara penggunaan mesin cuci dan begitu seterusnya. Maka begitulah juga agama kita punya buku panduannya, ya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya syahadat yang kita kenali itu sebenarnya dua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba itu ada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, syaratnya ikhlas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syaratnya harus sesuai yang dibawa Nabi. Ya, makanya kata para ulama apa? Ada dua hadis penting yang menjadi pondasi amalan ibadah seorang muslim. Yang pertama hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah kita pelajari, yaitu tentang apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan itu harus didasari dengan niat yang tepat, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadisnya Aisyah, ya.
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tiada yang pernah kami contohkan, maka akan tertolak. Ya, tertolaknya karena apa? Ya karena Nabi SAW yang membawa caranya tidak dipatuhi, sehingga amalnya tertolak. Karena kalau cuma ikhlas saja, ya kalau cuma ikhlas saja semua orang bisa, ya kan? Bisa dilatih untuk ikhlas bisa. Tapi untuk yang kedua ini memang sudah fix paten agama itu seperti itu. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bahkan Nabi SAW secara spesifik mengatakan ikuti caranya seperti itu. Seperti contoh apa? Salat, itu murni, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, la'alli la uqakum ba'da hadha. Di Haji Wada Nabi SAW mengatakan, ambillah tata cara manasik dari ketiga kali. Ambil dari pelajari, sekarang dilihat. Ya. Barangkali tahun depan saya tidak bertemu dengan kalian lagi. Itu Haji Wada, haji pertama Nabi dan sekaligus terakhir. Dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, itulah Jabir bin Abdillah menyaksikan dari Nabi SAW keluar rumah dari kota Madinah menuju ke Mekah sampai akhir haji. Sehingga yang kalau kita dapati dalam Sahih Muslim yang paling panjang masalah haji hadis Jabir bin Abdillah. Itu bagaimana sahabat benar-benar menseriusi, ya, benar-benar serius dalam menyikapi sabda Nabi SAW. Harus ikuti. Ya. Makanya semuanya dibuat simpel oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat sesederhana mungkin, ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau melakukan apa yang sudah kami perintahkan, sudah kami nasihatkan untuk dikerjakan, ya, maka itu sudah lebih baik untuk mereka dan lebih mantap lagi untuk agama mereka. Wa idza la'adainahum wa ma'af wa idza la'atainahum ajran 'azima. Enggak cuma sampai di situ, ya. Lebih bagus untuk mereka, bahkan kami akan limpahkan pahala yang sangat banyak. Wa hadainahum shiratan mustaqim. Dan kami akan berikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Dengan hanya mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Nabi saja, kita tuh sudah ditambah hidayahnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, sudah fix, agama Islam telah sempurna. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, ya, jumlah sekian untuk ahli waris, ya sudah, itu yang menjadi hitungan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, ya, lewat lisan nabinya, berapa zakat unta, berapa zakat kambing, berapa zakat sapi, zakat mal yang dikumpulkan dalam setahun, ya, itu sudah menjadi ketentuan itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi itu pentingnya kita belajar dengan terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap ikhlas, agar bisa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu yang mana? Oleh karena sebagian ulama mengatakan inna min ni'amillahi 'alal 'abd, sesungguhnya termasuk dari bentuk kenikmatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, idanasa, ketika dia pengen beribadah, ketika dia pengen mencari ilmu, an yuwaffaqa li sahibi sunnah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk dia, kemudahan untuk dia supaya dapat guru yang benar-benar ilmunya ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Hanya penting cari guru yang benar, karena ini juga sudah saya sampaikan di beberapa kajian yang lalu di Mushola Taqwa di Cinangka sana, kemudian di Masjidil Mubarak juga di area yang sama, bahwasanya bahwasanya ilmu yang paling afdal sedunia ini adalah ilmu agama atau ilmu wahyu, di mana ilmu ini akan memberikan kepada seseorang, ya, kecerdasan untuk akalnya, kecerdasan untuk otaknya.
Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin punya efek yang sama seperti matematika, kimia, kemudian fisika, itu kan angka-angka, kode-kode atau segala macam yang mengasah otak manusia. Hanya saja bedanya adalah ilmu wahyu, ilmu syariat itu mencerdaskan otak ya, dan menimbulkan zakat. Jadi zakat kecerdasan, kemudian zakat dengan zai. Yang dirubah artinya itu jadi beda. Dirubah hurufnya jadi beda artinya. Zakat ya, kecerdasan, kemudian zakat itu kesucian jiwa. Jadi selain cerdas, jiwanya juga semakin suci. Orang jadi semakin soleh. Sehingga tidak mungkin orang yang belajar ilmu wahyu menyalahgunakannya pada jalan yang buruk. Beda dengan ilmu yang lain. Ini bukan berarti saya menghina atau apa itu. Tidak merendahkan, hanya saja secara betul memang ilmu wahyu itu di atas ilmu agama, ilmu atau disiplin ilmunya yang lain. Ilmu fisika, kimia, matematika memang mengasah otak manusia dan bisa berujung memberikan kecerdasan yang mungkin di atas rata-rata. Cuman terkadang bisa jadi pisau dengan dua mata, kanannya tajam, kirinya tajam. Bom atom, contohnya. Itu kan terlahir dari ilmu-ilmu seperti itu. Ya akhirnya membunuh manusia. Ya kan? Kalau orangnya mempelajari itu untuk niat yang buruk, jadi sudah. Tapi ilmu agama, selain menghadirkan kecerdasan, juga menumbuhkan zakat dalam diri seseorang. Kesucian jiwa. Seperti contoh para nabi yang cerdas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas kita ketika perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas kita ketika beliau berdagang. Dari semenjak kecil sampai besarnya nggak pernah kita dapati ada ya istilahnya decision atau apa bahasa Indonesia decision? Ya, keputusan yang dirasa bodoh, nggak ada. Mungkin ada sekitar 1-2 Nabi SAW untuk masalah prioritas saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ada keputusan yang dianggap bodoh. Selalu jenius. Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika dijanjikan oleh Firaun untuk diadu dengan para penyihirnya, memilih hari, memilih tempat, yang ternyata setelah itu mereka setelahnya para penyihir jadi beriman semua dan mengkhianati Firaun. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita pelajari sejarah, rata-rata mereka semua cerdas. Ya, rata-rata semuanya cerdas. Karena kalau kita perhatikan ya, seorang pemuda yang dari kecilnya sampai dia mungkin sekitar umur 25-30, memang senantiasa diajarkan oleh orang tuanya dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dan mengerjakan biasanya lebih dewasa dan lebih pintar untuk menentukan pilihannya, lebih pintar untuk istilahnya menentukan hal-hal yang sifatnya prioritas. Itu dengan syarat ilmu agama tadi diambil dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar, diambil dari ahlinya langsung yang benar-benar dapat pemahaman yang sahih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Jadi syaratnya kalau mau tumbuh namanya zakat, kecerdasan plus zakatnya, kesucian jiwanya, ilmu itu harus diambil dari ahlinya. Datang ke majelis, cari guru yang benar-benar kita percaya keilmuan, tidak sharing, tidak mengajarkan kepada yang lain kecuali karena memang di situ dia mengemban amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus beliau, bukan karena pengen A, bukan karena pengen B, benar-benar ikhlas. Dan cara menimba ilmunya pun dari guru-guru yang memang guru kita ini percaya keilmuan. Makanya kata Nabi SAW, kalian dengar dari itu, ya. Kemudian setelah aku wafat nanti, orang yang setelah kalian datang akan dengar dari itu. Kemudian generasi setelahnya mendengar dari generasi yang dengar langsung dari kalian. Jadi ilmu itu dari Nabi SAW bisa berkata. Ya, bahkan riwayat Al-Quran sekarang ini kalau kita cari, ya ada orang hafalan Qurannya itu langsung riwayatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi antara dia dengan Nabi SAW ada beberapa orang yang riwayat itu saling turun temurun. Begitu juga hadis Nabi SAW. Yang kita tahu mungkin cuma mentok sampai di Imam Bukhari, di Imam Muslim, di Imam Ahmad, ya, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain, Imam Malik juga enggak sampai di situ. Bahkan sampai hari ini pun masih nyambung ke imam tadi. Ya. Bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas keren-kerenan, tidak sebenarnya. Tapi yang pertama, poin pertama adalah praktek dalam ilmu hadis. Dan yang kedua itu tadi, pengamalan terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dengar dariku, kemudian orang setelahnya dengar dari kalian, setelahnya lagi dengar dari begitu terus sampai bawah. Jadi itu kurang lebih tentang bagaimana pentingnya kita menghargai dan menyikapi kajian yang sedang kita jalankan, ya. Kemudian hadir kita di majelis itu supaya niatnya benar-benar itu ibadah, kita serius menimba ilmu sebagai bentuk kita ngorek-ngorek informasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sunnah-sunnah Nabi SAW, melalui ayat-ayat dari kitabnya, semakin mudah jalan kita menuju surga, ya kan? Kemudian sebagai bentuk istilahnya apa ya? Penjagaan terhadap warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari itu semua kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepadanya agar kita semuanya diberikan taufik untuk senantiasa bisa meluangkan waktu kita belajar. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik supaya kita diberikan pemahaman yang sahih dan benar yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Adapun selanjutnya maka yang akan kita pelajari sebagaimana yang ditentukan PKM, insyaallah kita akan belajar masalah hadis. Ya, masalah hadis yang kita tahu sendiri, kaidah menyebutkan bahwasanya syaraful ilmi wa syaraful ma'lum. Ilmu itu kemuliaannya akan mengikuti subjek yang sedang dipelajari. Kalau kita belajar ilmu Al-Qur'an, tafsirnya, ilmu bacaannya, maka bisa dikatakan bahwa ilmu yang sedang kita pelajari merupakan ilmu yang paling afdal. Karena apa? Berhubungan langsung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru datang setelahnya ilmu hadis yang berhubungan dengan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Sehingga insya Allah yang kita pelajari ini juga bukan ilmu yang main-main. Nah, yang kita akan pelajari adalah salah satu buku karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita belajar buku beliau ini, kita alangkah baiknya mengenali siapa beliau ini. Saya izin minum. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini sudah nggak asing sebenarnya dengar kata-kata Imam Nawawi. Hanya saja siapa beliau ini yang terkadang kita kurang detail. Nah, dalam rangka menghormati beliau, tentunya tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf sebagai bentuk pembiasaan kita juga terhadap orang-orang terkenal, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih itu untuk kita idolakan, karena nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka yang kita cintai, yang kita idolakan. Kita usahakan bisa menyatakan bahwa kita mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan para sahabatnya, mengidolakan ulama-ulama besar, imam-imam besar seperti Imam Madhab, Imam ahli hadis. Dan insya Allah kalau kita bisa konsisten mengidolakan mereka, kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala seorang imam ahli hadis di fikih, ya, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676. Nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam. Jadi lumayan nih beliau ini dari bangsa Arab. Beliau memiliki kunyah Abu Zakaria. Kunyah dalam bahasa Arab artinya adalah julukan, namun bentuk atau formnya dimulai dengan kata-kata Abu atau Ummu. Seperti contoh Abu Muhammad, itu kunyah untuk seseorang yang bisa jadi beliau ini punya anak atau
saya misalnya, saya Abu Hiskil. Kalau mau saya pakai kunyah, saya Abu Hiskil karena putra pertama saya namanya Hiskil. Atau yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Jadi nggak harus nama putranya, nggak harus nama putrinya. Bisa saja seperti sesuatu yang benar-benar melekat dengan dia. Contoh apa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Abdurrahman bin Sakhar itu punya perhatian lebih terhadap makhluk Allah yang lain berupa kucing, sehingga dijuluki dengan Abu Hurairah. Ada abu-abu dan umum lainnya lagi. Intinya adalah kunyah itu merupakan julukan bagi seseorang, namun formatnya syaratnya adalah abu atau umum atau seperti aku atau ini. Adapun laqab itu julukan secara umum. Hanya saja formatnya itu non abu atau non umum. Seperti contoh apa? Amirul Mukminin itu laqab, tapi laqab jabatan. Al-Faruq seorang pembeda, seorang yang bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Itu laqab namanya. Kemudian sahabat Nabi SAW yang lain yang memiliki laqab seperti contoh Az-Zibriqan Ibn Badr radhiyallahu ta'ala. Zibriqan itu laqab. Ini bukan Zibriqan, cuma beliau ini terkenalnya dengan nama Zibriqan. Kenapa Zibriqan? Karena nama orangnya ganteng. Ya. Nama lain dari atau laqab lain dari Zibriqan radhiyallahu ta'ala itu Al-Qamar, bulan. Karena saking gantengnya. Makanya pernah suatu saat Hutayah ini seorang Arab, penyair, cuman mulutnya kotor. Dalam artian dia spesialisasinya adalah syair yang stylenya itu ejekan. Dalam ilmu bahasa Arab, adab Islam atau adab Arabi, syair itu terbagi jadi macam-macam. Ada syair yang sifatnya ghazal, cemburu rayu, menggoda pasangan, ghazal. Kemudian ada namanya hija itu ngejek. Jadi antara kabilah saling ejek itu dulu biasa. Nah, Hutayah ini spesialisnya dia di syair hija, ngejek orang lain. Itu kalau ngomongin orang parah, lambe turah lah istilahnya. Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya Hutayah ini saking kotornya lisannya, dia sampai menghina ibunya sendiri, bapaknya sendiri, bahkan dirinya sendiri juga dia hina. Sempat dia punya masalah dengan si Zibriqan ini. Awalnya padahal nggak ada masalah. Intinya ketemu di jalan waktu itu kota Madinah sedang pacekliknya. Dia pengen keluar ke Irak, ketemu sama Zibriqan yang memang dari zaman Nabi SAW Zibriqan ini sudah diamanahi untuk pegang zakat-zakat yang dikumpulkan dari warga setempat. Zibriqan ingin menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di perjalanan ketemu si Hutayah. Hutayah nggak kenal sama Zibriqan, tapi Zibriqan ngerti sifat-sifatnya Hutayah. Oh ini Hutayah. Bro mau kemana? Mau ke Irak, kenapa? Lapar di Madinah nggak ada apa-apa, lagi pacak deh. Barangkali di Irak bisa ada orang yang aku sanjung sehingga aku bisa dapat bulanan dari sanjunganku yang aku dedikasikan untuk dia seumur hidup. Jadi dari syair dia ambil uang akhirnya. Jadi ngambil uang dari syair puji orang, walaupun sebenarnya dia lebih spesialis di masalah mengejek dan menghina. Tapi intinya begitu. Ya barangkali ada orang yang bisa aku sanjung dengan syairku, ya, ketika dia mendedikasikan sebagian hartanya untuk ngegaji aku, ya aku akan dedikasikan seluruh hidupku sampai mata buat puji dia. Biasanya orang-orang seperti dipuji itu senang. Terus kata Zibriqan, ngapain jauh-jauh di sana? Ada apa nih, makanan? Silahkan, ada di rumah saya. Cuman saya ini mau ke Umar bin Khattab dulu, mau ngelapor dari urusan, mau menyerahkan istilahnya aman. Ente balik ya, tanya alamatnya Qamar, bulan. Tanya Qamar menghadap ke arah timur, ya, ente jalan ke arah timur, ke arah matahari terbit. Habis itu tanya alamat si Qamar di mana, si bulan di mana. Akhirnya semua orang tahu. Jadi si Zibriqan ini dan laqab lainnya adalah Qamar. Panjang lebar itu insya Allah kita ceritakan di lain waktu. Intinya masalah kunyah dan laqab itu dua-duanya sama-sama
julukan. Hanya saja kunyah itu lebih kental, Abu dan Ummu, laqab itu lebih luas lagi. Nah, Al-Imam An-Nawawi, beliau memiliki kunyah Abu Zakaria. Nah, Zakaria ini siapanya beliau? Kira-kira Zakaria siapanya beliau? Putranya? Nah, iya, Abu Zakaria. Jadi orang punya kunyah itu nggak harus punya anak terus akhirnya menisbatkan diri ke nama anaknya enggak. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu meninggal dalam kondisi jomblo, ya, sebelum menikah, usia 45 atau 42 tahun. Ya, 45 tahun lah, karena kan 631 sampai 677, 45 tahun. Jadi meninggal dalam kondisi belum menikah. Kenapa? Bukan karena ada orientasi seksual yang menyimpang atau demikian, enggak. Karena hidupnya beliau didedikasikan untuk ilmu agama, ngajar, belajar, ngarang kitab, ngajar, belajar, ngarang kitab. Jomblo meninggal dalam kondisi yang bermanfaat untuk umat. Bisa seperti itu? Nah, umur 27 tahun sudah mikir yang enggak. Waduh, anaknya Pak Yai, seperti itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dijuluki atau memiliki kunyah Abu Zakaria. Padahal nggak punya putra bernama Zakaria karena memang beliau meninggal dalam kondisi azab alias belum menikah, masih bujanan. Sedangkan laqab beliau dikenal di antara para ulama zaman itu dengan Muhyiddin. Muhyi itu menghidupkan din agama, artinya orang yang menghidupkan agama kembali. Hanya saja beliau rahimahullah itu didapati memang kurang senang diberikan laqab atau julukan dengan Muhyiddin. Sampai-sampai beliau mengatakan la aj'alu fi hilmin man laqabani bi Muhyiddin. Saya enggak menghalalkan siapapun untuk memberikan julukan saya dengan Muhyiddin. Beliau tahu terfitnah. Jadi enggak mau diberikan laqab-laqab atau julukan-julukan seperti itu. Padahal berharga. Nah, adapun nasab beliau tadi sudah disebutkan berhenti di bin Hizam. Nah, sebagian orang mengira bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini nasabnya berhenti di sahabat Nabi SAW, Hakim ibn Hizam. Ya, Hakim ibn Hizam, sahabat Nabi SAW, Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala. Hanya saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri yang membantah bahwasanya nasab beliau sampai ke Hakim bin Hizam. Kata beliau, salah. Saya bukan dari keturunan salah seorang sahabat. Jadi Hizam ini sudah pakai beliau yang nomor sekian, tapi bukan dari kalangan sahabat Nabi SAW. Beliau lahir di kota Nawa, kemudian pindah ke Damaskus untuk belajar mengajar, kemudian kembali lagi ke kampung halaman beliau, tempat ayah beliau sakit dan meninggal di sana. Rahimahullah ta'ala. Jadi kecil di Nawa, pindah ke Damaskus, sekolah, nyantri di pondok pesantren, kemudian sempat jadi kepala sekolah juga, ya kan? Intinya hidupnya habis dengan ilmu. Belajar dari kitab, kemudian belajar dari ngarang juga, ngarang buku. Cuma kalau kita perhatikan, hampir seluruh karyanya Al-Imam An-Nawawi itu diterima oleh masyarakat. Coba saya pengen tahu masjid mana yang nggak baca Riyadhus Shalihin, masyarakat kampung mana yang nggak tahu Arba'in Nawawi. Salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal seorang hamba itu dengan apa? Ditumpukannya penerimaan masyarakat terhadap orang ini. Kalau orang sudah mati berarti sisa-sisa dari orang dia karyanya. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dulu ketika mengarang kitab Al-Muwatta. Motor kita tahu, kitab tebelnya segini itu berisi semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Itu seperti Sahih Bukhari. Hanya saja secara kesahihan tidak seketat Imam Bukhari ketika mengarang Al-Jami' Sahih. Sudah kita kenal dengan Sahih Bukhari. Tapi Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru Imam Syafi'i, itu menaruh keseriusan di situ 100%. Kemudian suatu saat setelah selesai dengan hadis terakhir di kitab Muwatta tersebut, beliau datang ke dermaga di sebuah danau dan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kitab yang saya susun, yang saya tulis, saya kumpulkan hadis-hadis dari
saya riwayatkan dari sebagian guru-guru saya. Ternyata bukan karenamu ya Allah, bukan karena ingin mendapat ridho ya Allah, tolong binasakan. Dilempar ke air sama beliau. Ya. Kita tahu buku isinya tinta, taruh di danau, melupir semua, hilang tulisannya, sudah kan? Tetapi ternyata beliau ambil lagi dalam kondisi masih utuh, tidak ada yang luntur sama sekali. Di situ beliau bersyukur, maka lillahi taqwa. Apapun yang tujuannya itu, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan lama tahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala insya Allah juga termasuk dalam kategori yang demikian. Berapa banyak karangan Imam Nawawi yang benar-benar bermanfaat untuk umat sampai sekarang. Mukhtasar Sahih Muslim, ya, ringkasan untuk Sahih Muslim. Kemudian syarah beliau, penjelasan beliau untuk Sahih Muslim, yang dikenal dengan Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Ya, kalau kita belajar Sahih Muslim misalnya, buka buku Sahih Muslim, isinya hadis doang kan? Hadis toh isi kita kadang kita baca artinya ya sepahamnya secara zahir lafadznya begitu. Cuma kan ada beberapa hal yang di situ tersembunyi. Ada memang hadis yang sharih jelas, secara jelas menyatakan A, B, demikian. Tapi terkadang ada di situ lafaz-lafaz Nabi SAW harus dijelaskan. Nah, Imam Nawawi ini punya syaratnya, namanya Al-Minhaj. Terus punya lagi yang sekarang akan kita pelajari Al-Arba'in Nawawi. 42 hadis yang beliau kumpulkan, yang semuanya itu masing-masing punya kaidah bagi seorang Muslim dalam menjalani hidup. Itu Al-Arba'in Nawawi. Beliau juga punya Khulasatul Kalam. Ya. Juga punya Riyadhus Shalihin, versi lebih lengkap daripada Arba'in Nawawiyah. Yang keduanya memang misi mulianya sama, supaya orang banyak ngerti hidup di dunia biar ada arti. Itu Imam Nawawi. Makanya hampir seluruh, bahkan dalam ilmu fikih, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab untuk mazhabnya Imam Syafi'i ada, dan itu kepake. Nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain, bahkan ulama-ulama yang mungkin dalam fikih belajarnya mazhab yang lain seperti Hambali misalnya Malik itu belajar juga Syarh Muhadzab untuk mengetahui bagaimana gambaran ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam memproses dalil, memproses suatu masalah sampai akhirnya jadi keluar produk hukum dalam fikih. Al-Imam An-Nawawi ya, meninggal dalam kondisi membujang tapi subhanallah namanya mulia, namanya harum di kalangan umat Islam. Makanya saya tantang coba, mana masjid yang nggak ngerti Riyadhus Shalihin sama Arba'in Nawawi? Nggak ada, hampir semuanya tak. Ya. Kalaupun ada masjid misalnya lebih pilih baca apa namanya, kalau masjid, saya suka setelah salat teman-teman dari jamaah tabligh itu kan berdiri kan, ya Fadhailul A'mal, ya. Nah, itu kan sebagian, tapi rata-rata biasanya pakai Riyadhus Shalihin. Apalagi beliau di situ mengusahakan untuk didatangkan dari apa? Hadis-hadis yang sahih. Memang di Riyadhus Shalihin ada beberapa yang lemah, cuma beliau jelaskan juga lemahnya seperti apa. Makanya kalau kita baca pengantarnya dari beliau, itu beliau mengatakan kalau pun ada yang saya usahakan untuk diterangkan. Itu seperti itu. Itu juga yang Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in ini, 42 hadis ini beliau mengatakan saya usahakan didatangkan semuanya dari yang sahih. Ya. Itu kurang lebih sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya beliau Al-Imam An-Nawawi menamakan kitabnya dengan nama lain selain nama yang terkenal, yaitu Al-Arba'un Haditsan, 40 hadis fi mabanil Islam, yang menerangkan masalah pondasi-pondasi Islam wa qawaidil ahkam, dan kaidah-kaidah tentang hukum-hukum agama. Hanya saja lebih terkenal dengan Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian beliau rahimahullah taala menjadikan kitab ini yang kecil, kitabnya nggak tebal juga, menjadi 3 bagian. Bagian pertama di situ beliau menuliskan pengantar, menjelaskan alasan atau latar belakang kenapa beliau ngarang kitab Arba'in atau menyusun kitab Arba'in. Kemudian apa maksud yang ingin beliau sampaikan dari 40 hadis ini. Adapun bagian kedua baru inti dari kitabnya, dan bagian terakhir itu pelengkap, ya, pelengkap serta intinya ending dari kitab yang beliau susun ini itu Arba'in Nawawiyah. Nah, sehingga apa yang harus kita perhatikan adalah kita
adabnya kita perhatikan dulu terhadap setiap karangan ulama. Itu baca mukadimahnya dulu. Jangan langsung lompat. Oh ini hadis pertama. Oh ini pembahasan pertama tentang masalah wudhu. Enggak. Baca mukadimahnya sampai selesai. Di situ tuh banyak sekali hal-hal yang ingin penulis sampaikan. Hanya saja untuk Riyadhus Shalihin dan di sini Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi itu cuma nulis mukadimah itu simpel, kata pengantarnya simpel, cuma tenang gitu. Kalau kita baca Sahih Muslim, mukadimahnya itu panjang. Mukadimahnya panjang. Ya, karena memang kebutuhan Imam Muslim untuk menjelaskan yang isinya ribuan itu lebih banyak daripada menjelaskan 40 hadis ya. Jadi seperti dilakukan oleh Imam Nawawi. Karena simpel, mukadimahnya juga simpel, yang penting tenang. Kalau di Imam Muslim karena itu ya bakal jadi acuan sehingga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, seperti contoh bagaimana Imam Muslim membahas panjang lebar tentang hadis wudu atau palsu. Apa ancamannya dari Nabi SAW bagi yang mengetahui, kemudian menyerap, malah diriwayatkan balik, diamalkan, apalagi disebarluaskan. Apa ancamannya? Itu dijelaskan habis-habisan dalam Imam Muslim. Karena beliau hidup di zaman ketika itu sudah mulai bermunculan orang-orang yang semangat bikin hadis palsu. Itu boleh ya. Intinya adab kita terhadap setiap penulis dalam buku yang kita baca mukadimah terlebih dahulu, dan oleh karena itu kita mulai dengan baca mukadimahnya. Kemudian cara terbaik untuk mempelajari kitab beliau itu Arba'in Nawawi dan kitab-kitab yang lain ya, itu adalah dengan kembali lagi ke perkataan Imam Nawawi itu sendiri. Di sini di Arba'in Nawawi ya kan beliau menyatakan dari judul bukunya saja bahwasanya ini berkaitan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, artinya apa? Beliau kan kayak misalnya menyebutkan hadis pertama, itu kan mesti ada kaidahnya. Kaidah yang diambil, yang diekstrak dari hadis pertama itu. Nah, untuk cara mudah dapat memahami kaidah ini apa yang dimaksud oleh itu, ya kita kembali ke perkataan Imam Nawawi sendiri. Hadis tadi itu dijuduli dengan judul apa? Kalau misalnya ternyata di Arba'in Nawawiyah beliau tidak memberikan keterangan, kita kembali lagi ke buku-buku yang lain yang semisal membicarakan tentang hadis juga, seperti contoh apa? Ringkasan Sahih Muslim kemudian penjelasan untuk Sahih Muslim juga. Ya, intinya kita lihat lagi dari kalangan-kalangan beliau. Riyadhus Shalihin karangan yang lain kita baca juga. Di situ beliau bilang apa tentang hadis yang juga diletakkan di Arba'in Nawawi. Begitu juga kitab-kitab seperti Khulasatul Ahkam juga punya Imam Nawawi. Dilihat beliau menjuduli hadis tadi dengan apa? Seperti contoh hadis pertama Arba'in Nawawi tentang niat, itu beliau tidak memberikan keterangan lebih. Sebenarnya kaidah apa yang bisa diekstraksi dari situ? Nggak ada, beliau nggak ngomong apa-apa di situ. Kita tahunya dari mana? Ada kaidah penting di situ. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Kita kembali ke Riyadhus Shalihin. Paling gampangnya ke Riyadhus Shalihin. Di situ hadis yang sama diberikan judul oleh Imam Nawawi, Babul Ikhlasi wa Ikhlalil Niyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam hati. Itu kaidah pentingnya dari hadisnya pertama. Kalau sudah baca hadisnya, sudah ketemu kaidah pentingnya, oh kita semakin mantap, semakin bagus pemahamannya terhadap apa yang beliau sampaikan di kitab Arba'in Nawawi ini. Baik, kita mulai ya. Masih ada waktu atau gimana? Masih ada waktu? Masih banyak? Atau kita cukupkan dulu ya? Kita mulai pekan depan mungkin. Karena hari pertama lumayan, agak lumayan. Atau gimana? Terserah. Sebenarnya saya pengen tanya untuk metode belajarnya. Untuk metode belajar di Indonesia ini, wallahu ta'ala selama ini saya dapat dari kajian asatidzah dan ustaz kiai-kiai ya, itu rata-rata ya dari satu sisi saja, maksudnya ustaznya atau pak kiai itu ngajar, kitab dibaca, dia dibaca, ya dijelasin sendiri, ya udah sampai selesai ya, beliaunya aja yang ngomong sampai lulusan selesai. Hanya saja kebiasaan kami ketika belajar di Timur Tengah, di Saudi, di Madinah, biasanya kalau misalnya bahas seperti ini, itu syekh duduk, kemudian murid-murid senior itu duduk di depan beliau,
salah seorang di antara mereka baca, kemudian baru dijelaskan. Nah, saya pengen diskusi bareng-bareng kira-kira tata cara belajar seperti apa yang cocok buat kita. Saya bacakan seperti biasa, baca hadisnya berbahasa Arab diterjemahkan, kita jelaskan sebagaimana buku panduan. Ya, kalau nggak salah yang akan kita pelajari itu Arba'in Nawawiyah dengan penjelasannya Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Ya, beliau merupakan anggota komite senior ulama di Saudi. Ya, sekarang di Riyadh. Cuma pada Allah, saya sama beberapa teman belum sempat mampir ke Riyadh belajar langsung dengan beliau. Tapi intinya beliau masih hidup. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah kita pakai. Cuma tidak istilahnya menghilangkan kemungkinan bahwasanya kita akan ambil juga dari sumber-sumber lain seperti siapa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bisa juga dari Ibnu Rajab. Ibnu Rajab juga punya andil dalam melengkapi Arba'in Nawawiyah. Ibnu Rajab itu melengkapi jadi 50-an. Jadi tambah 10 hadis sama Ibnu Rajab, kemudian dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Intinya tidak menutup kemungkinan kita akan ambil dari sumber yang lain, cuman secara basic kita pakai syarahnya Dr. Saleh Al-Fauzan. Kalau gitu insya Allah kita pakai cara yang klasik saja. Nah, saya bacakan, kemudian kita belajar sama-sama tentang syarahnya, penjelasannya seperti apa, ada informasi atau ilmu tambahan tentunya insya Allah ada korelasinya dengan bab yang sedang kita pelajari akan saya sebutkan. Berarti kita lanjut nih, langsung hadis pertama ya, masih ada waktunya ya. Baik. Ya. Kalau yang metode tadi hadisnya aja yang dibacakan. Iya, hadisnya saja yang dibacakan. Ini sambil belajar sih boleh. Nah, boleh ya. Oh iya, saya lupa. Kita belum baca mukadimahnya Imam Nawawi. Jadi pertemuan kali ini kita pelajari dulu mukadimahnya Imam Nawawi, baru pertemuan depan kita akan belajar hadis pertama. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini merupakan mukadimah yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Al-Arba'in. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumus samawati wal ardi, mudabbiril khalaiq ajma'in, ba'ith ar-rusuli salawatullahi wa salamuhu alayhi minal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'i ad-din bid-dalail al-qat'iyyah wa wadihat al-barahin. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد, itu tadi khutbatul hadir yang beliau sampaikan dengan gaya penulisan beliau sendiri. Kurang lebih di situ Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimana kedudukan syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan risalahnya lewat perantara para rasul dan nabinya, kemudian menjelaskan bahwasanya sunnah atau wahyu di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan buku panduan yang bersinar serta penuh berkah. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang menjadi latar belakang beliau menulis Arba'in Nawawi. Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu katsirat dari jalur periwayatan yang banyak, biriwayatin mutanawwi'at, dari berbagai macam riwayat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 haditsan min
min amri diniha ba'athahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal untuk umatku sebanyak 40 butir hadis ya yang berkaitan dengan urusan agama umatku ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia pada hari kiamat di barisan para fuqaha, ahli fikih dan para ulama. Ini hadis riwayat diriwayatkan banyak sekali oleh para sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan ba'atsallahu faqihan 'alima. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bukan termasuk barisan, bahkan dibangkitkan dalam kondisi statusnya sebagai seorang faqih. Faham akan agamanya dan alim. Kemudian di riwayat Abu Darda, Imam Nawawi menyampaikan wakuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan. Ada penambahan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku akan menjadi memberi syafaat untuk dia serta bersaksi untuknya. Kemudian di riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Akan dikatakan kepada orang ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Sedangkan riwayat Ibnu Umar mengatakan kutiba fi zumratil ulama. Dia akan dibangkitkan di barisan para ulama wa husyira fi zumratis syuhada, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti bersama para syuhada. Yang intinya adalah bahwasanya kata Imam Nawawi, al-huffaz, para ahli hadis, orang yang hafal hadis dan mengerti maksud makna serta ilmu hadis yang berkaitan dengannya, bahwasanya ternyata hadis itu adalah hadis yang dhaif atau lemah. Wa in kathurat turuquh, walaupun jalur periwayatannya sangat banyak. Intinya hadis yang dijadikan latar belakang oleh Imam Nawawi disebutkan dalam mukadimahnya tadi statusnya itu dhaif. Makanya beliau jelaskan di sini. Hanya saja para ulama radhiyallahu anhum rahimahullah dalam bab ini ya, mereka mengarang banyak sekali karangan, menyusun kitab yang berkaitan dengan kumpulan hadis arba'in. Maksudnya apa? Satu buku yang memuat 40 hadis yang berkaitan dengan ilmu tertentu, yang berkaitan dengan kaidah tertentu. Fa awwal man 'alimtuhu sannafa, maka di antara para ulama yang pertama kali aku mengetahui punya karangan dalam hal semacam ini adalah Abdullah bin Mubarak. Sama Muhammad bin Aslam al-Qudri, dia menyebutkan banyak sekali nama-nama ulama, ya, termasuk di antaranya orang-orang ulama yang terdahulu serta yang datang akhir-akhir. Itu di zamannya Imam Nawawi. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jami' 40 haditsan, dan aku telah beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 butir hadis iqtidaan biha ula'il a'immatil a'lam, sebagai bentuk mengikuti cara orang-orang atau ulama-ulama, imam-imam terdahulu. Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala al-'amal bil hadits ad-dha'if fi fadail al-a'mal. Ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya kesemuanya hadis yang sudah saya sebutkan dengan berbagai macam periwayatan yang dhaif, hanya saja mereka sepakat bahwasanya hadis dhaif tetap bisa diamalkan di fadail a'mal, hanya saja dengan syarat-syarat yang perlu kita garis bawahi. Hadis dhaif bisa diamalkan di fadail a'mal. Fadail a'mal itu ya amalan-amalan yang sifatnya non pokok, ya, seperti contoh kalau pokok salat wajibnya, nah fadhil amal itu yang berkaitan dengan salat sunnahnya, kurang lebih seperti itu, yang bisa nambah bekal seorang mukmin bisa sampai ke akhirat nanti. Nah, syarat yang pertama, hadis lemah yang bisa diamalkan dalam fadhil amal adalah pertama, lemahnya itu ringan, bukan lemah yang berat. Lemah yang berat seperti contoh ketika seorang perawi ini munkarul hadisnya munkar, selalu menyelisihi riwayat yang ada. Kemudian di antara yang lain adalah yang paling parah, pendusta. Jadi kalau pendusta bukan dhaif lagi, tapi maudhu, itu paling atas, palsu. Ya. Kalau yang ringan, contohnya seperti hafalannya berubah ketika akhir-akhir. Jadi sudah mulai tua, sudah mulai kabur penglihatannya, sudah mulai nggak jelas penangkapannya, bisa saja hadisnya dhaif, biasanya dhaifnya lemah. Apalagi kalau dhaifnya itu ringan. Apalagi kalau ternyata ketika dia ringan ini ada riwayat yang mendukung, bisa naik derajatnya menjadi
hasan li ghairihi. Dia hadis yang hasan karena ada pendukungnya, ada support dari hadis yang lain. Ya. Yang pertama, dhaifnya tidak berat. Kemudian yang kedua, bukan untuk menetapkan amalan atau hukum yang baru. Sifatnya motivasional. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti barang siapa yang mengerjakan sholat malam di malam hari raya Id, maka akan mendapatkan demikian. Nah, kita tahu amalannya sebenarnya sudah ada, yaitu sholat malam. Bahkan di malam Id pun tetap bisa dikerjakan, ya kan? Nggak ada masalah. Amalannya sudah ada. Hanya saja motivasi untuk mengerjakannya di malam tersebut ada dari riwayat yang lemah. Sehingga hadis dhaif untuk fadhil amal tidak bisa digunakan untuk mewujudkan adanya amalan baru. Seperti contoh, nih sering saya jelasin. Saya mau tanya hadis atau bacaan yang hadirin gunakan saat ini untuk buka puasa, hadis yang mana? Allah malakas untuk dulu deh kita bicara dulu. Allah malakas untuk, ya kan? Babikaman termaris ida afdal birahmatika rahimin. Dalam riwayat Abu Dawud itu ya arhamar rahimin ya. Babika amantu ala rizqika afdal, sudah sampai situ saja. Itu riwayat Abu Dawud. Hadis sebelumnya yang berjarak kurang lebih 1 cm. Riwayat Abu Dawud juga adalah zahaba dhamma wa qatalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Keduanya di bab yang sama, di satu halaman yang sama, bedanya cuma 1 cm saja, bedanya yang atas yang zahaba dhamma riwayatnya sahih, sedangkan yang bawah Allah mengatakan riwayatnya lemah. Beda bacaan berarti kan amalannya beda kan? Ya, amalannya beda sehingga tidak dapat digunakan. Sedangkan ketika bertemu dua hadis, yang satu sahih dan satu dhaif, yang kita kerjakan yang mana? Masuk dalam satu masalah yang sahihnya, ya, yang sahihnya. Ini perlu perlu diluruskan juga dari sebagian masyarakat. Jadi hadis dhaif untuk yang semacam ini, mohon maaf, belum bisa digunakan sesuai dengan peraturan yang tadi, kaidah yang tadi. Kalau misalnya dalam hal motivasional nggak masalah, ya. Seperti contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi pada hari Jumat, ada beberapa yang dhaif. Jadi misalnya ketika berangkat hari Jumat itu mandinya beberapa hal itu memang ada beberapa hal yang riwayat yang dhaif. Hanya saja karena sifatnya motivasional, artinya mandi pun juga ada hukumnya tersendiri kan, sudah ada di hadis yang lain. Cuman ini hadis tetap bisa digunakan. Kemudian masalah zikir, ya kan. Misalnya hadis dhaif menerangkan tentang fadilah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Di riwayat lain ada sebenarnya, ya kan? Cuman dikuatkan dengan hadis lemah ini enggak masalah karena sifatnya motivasional. Untuk orang tuh mau mengerjakan, bukan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti tadi, Allah ma'aflaka syukurlah. Dzahaba dhamau sahih. Di atasnya. Saya heran kenapa orang pilih bawahnya yang dhaif padahal atasnya sahih. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan orang yang kalau hidupnya ya sebagian besar waktunya selain untuk dia cari kerja, dia belajar atau istilahnya berusaha mengamalkan hadis yang sahih dari amalan sehari-harinya, itu sudah nggak punya waktu lagi lihat yang lemah. Sudah nggak punya waktu lagi. Makanya kalau kita balik orang yang kita balik perkataan beliau ini, kita balik statementnya, orang yang udah kebiasa mengerjakan hadis dhaif itu biasanya sulit nanti diajak yang sahih. Makanya hati-hati. Kalau ketemu dua hadis dalam satu masalah, yang satu sahih dengan dhaif, usahakan selalu memprioritaskan yang sahih. Karena kalau hadis sahih ini kita yakin, ya, seenggaknya minimal 80% Nabi SAW mengucapkan, Nabi SAW mengerjakan, Nabi SAW menetapkan. Sedangkan hadis dhaif kata para ulama la yufidu illa dhann. Hadis dhaif itu tidak bukan hanya memberikan informasi berdasarkan prasangka saja. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kalau sahih kan sudah dijamin. Ya, yang ngomong nih, ya, yang rawi yang menyampaikan kepada kita orangnya akhlaknya baik, agamanya bagus, hafalannya kuat. Yang menyampaikan ke dia juga kondisinya sama. Thiqah. Terpercaya. Kira-kira ambil yang mana? Yang terpercaya yang mau sudah dijamin.
Ya kan, logikanya begitu. Cuma Allah Ta'ala ya, setahu saya mungkin karena memang latar belakang masyarakat khususnya di Indonesia itu edukasi masalah demikian kurang, sehingga yang marak justru yang lemah-lemah, yang marak justru yang palsu. Nah ini juga PR bagi kita, di mana kita ngajak terlebih dahulu keluarga kita untuk bisa memprioritaskan apa yang telah sahih dari Nabi SAW. Jadi seperti itu. Nah kemudian itu tadi ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya untuk fadhail amal, hadis dhaif tetap bisa diamalkan. Ma'ahada, walaupun demikian, ya, yang menjadi sandaran pribadi saya dalam menyusun kitab ini bukan hadis tadi. Ya, saya sebutkan, iya, bahkan saya terangkan sisi lemahnya dari mana. Saya terangkan juga bahwasanya para ulama punya karangan-karangan, punya kitab-kitab yang disusun dalam bentuk semacam ini. Hanya saja yang menjadi dorongan saya sebenarnya bukan hadis ini. Akan tetapi justru sabda Nabi SAW yang berbunyi liubal di syahidu minkumul ghaib, hendaknya yang hadir yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu yang pertama. Saya pengen orang lain juga tahu apa yang saya tahu. Itu maksud Imam Nawawi. Kemudian sabda Nabi SAW, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat terang wajah seseorang, ya, membahagiakan seseorang yang dia mendengar ucapanku, kata Nabi SAW, kemudian dia bisa pahami, kemudian apa dia ajarkan sebagaimana yang dia dengar. Saya dengar dan saya tahu hadis Nabi SAW, saya punya riwayat, saya juga pengen sharing kepada yang lain. Lihat bagaimana semangatnya Imam Nawawi. Kalau yang hadirin sekarang pelajari Arba'in Nawawi muqaddimahnya demikian, coba baca nanti pulang ke rumah ada yang muqaddimahnya lebih menarik. Kemudian kata beliau, yang menjadi latar belakang saya selain kedua riwayat tersebut, bahwasanya kita itu disuruh oleh Nabi SAW, kemudian ditegaskan oleh beliau, jangan sampai ilmu itu cuma berhenti di kita tapi ke orang lain juga. Ternyata di antara para ulama sebelum-sebelumnya juga pernah menyusun hal yang sama, mengumpulkan 40 hadis, jelaskan bahwasanya 40 hadis ini ternyata punya atau mengandung kaidah-kaidah yang penting dalam pokok-pokok agama. Ya. Sehingga didapati oleh beliau nggak cuma hal itu, bahkan yang sifatnya bercabang, cabang-cabang yang non pokok itu juga mereka ada karangan. Bahkan ada dalam bab jihad 40 hadis masalah jihad, kemudian ada masalah zuhud ada 40 hadis masalah zuhud, kemudian ada akhlak juga ada, bahkan masalah khutbah, kemudian hal-hal yang lain. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memberikan berkahnya kepada mereka dari karangan-karangannya masing-masing. Wa qad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadha kulli. Nah, tetapi saya punya pendapat sendiri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang lebih umum dan lebih penting kaidahnya daripada yang sifatnya hanya terlalu yang sangat spesifik di urusan tertentu saja. Wahya 40 hadisan mushtamilatun ala jami'i dzalik. Itu 40 hadis yang mencakup semuanya, wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaid ad-din. Dan setiap hadisnya mengandung satu kaidah yang penting dalam urusan agama. Nah, ini garis bawahi perkataan Imam Nawawi ini, karena nanti kita akan berusaha mengeluarkan kaidah yang dimaksud Imam Nawawi disebutkan di muqaddimah beliau ini. Kira-kira hadis pertama ini kaidah yang bisa kita ambil apa nih dari hadis pertama? Kalau beliau nggak sebutkan, kita cari di kitab lain yang memang karangan beliau juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bahkan Imam Nawawi menambahkan waqad wasafa al-ulama kull haditsin minha bi anna madar al-islam alaih. Bahkan para ulama ya memberikan status, memberikan pernyataan bahwasanya hadis-hadis yang berusaha saya kumpulkan ini merupakan istilahnya roda perputaran agama kita. Intinya kaidah-kaidah ini menjadi jeruji-jerujinya. Ya kalau nggak ada jeruji ini, roda kita nggak berputar. Penting banget. Ya, bahkan sebagian lain menyatakan ini setengah agama. Bahkan sebagian lain mengatakan sepertiganya, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Intinya justru 40 hadis ini mengumpulkan kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan amalan kita sehari-hari, entah amalan yang sifatnya amalan hati atau amal
Jawarih yang lahir, yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita yang lain. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahih. Kemudian saya berusaha, saya memiliki komitmen supaya tidak menghadirkan kecuali yang sahih di antara 40 hadis yang ini. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Sebagian besarnya saya datangkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid. Dan saya akan menyebutkannya dengan menghapus sanadnya. Perhatikan. Alasannya apa? Liyashula hifdhuha wa yu'amma al-ittifa'u biha insyaallah. Supaya mudah dihafal dan manfaatnya lebih luas lagi. Karena kan nggak semua orang pintar baca sanad. Nggak semua orang bisa hafal sanad, orang-orang tertentu saja. Ya, orang-orang tertentu saja yang sudah paham baru bisa dia hafal sanad. Tapi kalau orang awam, ya kan, baru belajar, maka cukup dari Amirul Mukminin Al-Khattab, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Thumma utbi'uha bi babin fi khafiyyi al-fadhiha. Kemudian nanti saya di akhir kitab akan menuliskan satu bab khusus untuk menjelaskan kira-kira kalimat-kalimat asing yang perlu dijelaskan. Wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahadits. Jadi setiap orang yang sekiranya pengen ngerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah akhiratnya dari hadis ini, ya itu penting untuk dia ketahui. Ini kurang lebih di sini Al-Imam An-Nawawi ingin kita semuanya itu diajak oleh beliau, ayo sampai ke akhir bareng-bareng ya, dengan belajar langsung dari Kiai Nabi Muhammad SAW. Nggak ngarang akhlak adab sendiri, nggak ngarang kaidah-kaidah sendiri. Ya, kita belajar dari jalur yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kalau saya sudah mau bagaimana, ya, langsung kita kerjakan, kita di jaminan kita enak. Gitu. Begitu juga nanti PR selanjutnya adalah baca Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Ya, usahakan nanti sengaja buka PDF-nya atau buka yang berkaitan dengan itu di internet, insya Allah banyak. Itu lebih menyentuh lagi. Kemudian Al-Imam Nawawi di pengantar ini mengatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tempat kembali ketika beliau menyelesaikan segala urusan, khususnya ketika mengerjakan atau menyusun Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Allah Taala bismillah. Ada pertanyaan, silakan Pak. Itu Mas Dedi pakai yang bahasa Arab ya? Atau ya cetakan yang mana? Ya nggak cetakan boleh aja. Anak belum bisa mungkin. Oh, ini cetakan saya. Kembali ke sini ya, Sangat dekat. kalau kita banyak mahasiswa di sini, kita kan udah belajar ini ya, yang kita belajar ini, kalau kita bisa sampai latihan mereka gitu kan, ya yang penting ada basicnya. Kalau ada basicnya, insya tinggal lanjut saja. Anak-anak pondok ya sebelumnya. Oh malah itu bukan. Jadi kalau udah baca kitab, kalau tahu silakan yang ditanya seputar mukadimah kita atau pemanasan kita sebelum belajar hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, aman ya, insyaallah ya. Kalau tim aja berarti insyaallah udah betul semua ada. Baik. Biar mungkin pembelajarannya lebih efektif buat kami gitu. Kami kan baru nih belajar. Itu metode yang pasnya gimana ya? Apakah sebenarnya masing-masing perlu kayak punya bukunya atau syaratnya? Jadi yang afdal sih setiap hadir punya yang sudah disampaikan di pengumuman itu insya Allah sudah cukup. Pakai terjemahannya boleh, boleh. Itu saja di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak. Arba'in Shalih Fauzan sudah keluar.
ada di Shopee banyak. Pokoknya itu di marketplace banyak. Sudah ada terjemahannya jadi enak. Jadi saya sarankan Pak itu kecuali kalau memang misalnya ada pengetahuan bahasa Arab juga dipakai versi Arab misalkan. Jadi kita tetap belajar bersama-sama. Arba'in Nawawiyah, ya, Dr. Saleh Fauzan, atau Arba'in Nawawiyah saja nggak masalah. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi tentunya kan kalau ada tulisannya lebih enak, ada syaratnya, ada terjemahan lebih enak. Jadi paling kita cukup nyatet yang sekiranya nggak ada di buku, ya, yang sekiranya ada di buku dicatat. Karena ya sebenarnya penuntut ilmu senjatanya ya buku catatan sama pulpennya. Memang bagusnya setiap yang hadir punya masing-masing kitabnya. Oleh Fauzan. Kalau enggak Arba'in Fauzan biasanya keluar bukunya. Covernya warna hijau kalau nggak salah. Terus kalau tadi yang metode kan ada yang membacakan nih, kalau Mas Dery nanti bacakan. Iya. Itu baca hadisnya aja. Iya, baca hadis saja. Biar kita tahu kan. Iya. Jadi yang dari Amirul Mukminin. Iya, dari bahasa Indonesia saya juga nggak masalah. Dari Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu ta'ala. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Kalau misalnya mau baca bahasa Arab itu nggak apa-apa sambil aja. Tapi kalau punyanya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kita baca saja. Yang penting inti hadisnya kita baca, kemudian kita pelajari syaratnya sama-sama. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Dan aplikasinya masalah. Semampunya, semudahnya. Kalau mau misalnya bawa buku agak sulit, bawa HP nggak masalah. Yang penting kita punya pegangan buat ngikutin. Ini adiknya ini mau berapa nih? Berdua ini mau berapa? 13. Caranya? 12. Berarti kelas berapa? SD. SMP. Oh, SMP. Oh. Biasanya banyak anak-anak ini. Ini biasanya banyak ini Kalau duduk-duduk ini paham deh, ini sampai kan sampai. Insya Allah kayak ragu. Insya Allah itu untuk sesuatu yang kita yakin. Makanya dulu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala di istilahnya dibujuk untuk menjadi khalifah, beliau bilang insya Allah, makanya kepingin. Karena insya Allah itu untuk sesuatu yang saya yakin saya bisa. Tapi dengan insya Allah. Karena konotasi insya Allah nih di akhir-akhir sekarang dipakai sesuatu yang meragukan. Insya Allah sesuatu yang itu ya kita tuh yakin bisa. Insya Allah. Ya, nanti hadir ya. Insya Allah. Nah itu salah penggunaannya yang kurang tepat. Contoh ada yang ditanyakan. Jadi kita sepakati ya. Cara belajarnya ya masing-masing diusahakan punya kitabnya. Kalau misalnya belum ada kitabnya, pakai handphone dulu nggak masalah. Nanti gantian muter baca hadisnya. Muter hadis pertama dulu, kemudian nanti hadis kedua ganti orang lagi, hadis ketiga ganti orang lagi. Jadi full dari Imam Nawawi ngomong misalnya ada bab apa atau hadis keberapa sampai beliau misalnya ada komentar-komentar terhadap hadis. Kalau hadis pertama diperhatikan itu kan diriwayatkan oleh dua imam besar, imam para muhaddis, ya disebutkan namanya Bukhari, itu semuanya dibaca, Itu insyaallah taala kita tutup dulu untuk sesi pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun kesalahan murninya datang dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.